itu tidak ada 50%. Akhirnya di pendataan kami 2 tahun yang lalu, tahun 2020 dan 2021, kami mengundang, tahun 2020 kami mengundang para petinggi dan para lurah se-Kabupaten Jepara, dan tahun 2021 kami mengundang petugas data di masing-masing kelurahan maupun tahun 2020 kami sudah menyajikan form yang harus diisi untuk pendataan UMKM, tapi banyak yang belum mengisi. Karena di 2021 kami bagi 3 Ekskawadanan Bank Sri kami lakukan tanggal 9 November, Ekskawadanan Jepara kami laksanakan tanggal 10 November di Gedung NU. Yang terakhir Ekskawadanan Pecangahan kami laksanakan tanggal 11. Dan banyak desa maupun kelurahan yang memang masih menyajikan data UMKM yang diikutkan atau yang didaftarkan lewat BPUM, dan itu dari evaluasi Dinas Koperasi UMKM, data yang lewat BPUM tidak sepenuhnya valid dan kecenderungannya memang tidak valid. Karena apa? Banyak yang kami temui itu yang mendapat BPUM mereka belum tentu punya usaha. Banyak mungkin dia kerja di bos usahanya, bosnya difoto, dikirim untuk mendaftar di luar. Ada yang seperti itu, dapat juga ada. Karena setelah itu kami dari bidang UKM punya usulan ke atasan kami untuk pendataan UKM biar benar-benar valid sesuai form yang kami berikan kemarin. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, kalau usaha mikro itu omset atau aset penjualannya 0 sampai 50 juta. Dan ada undang-undang baru namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, untuk usaha mikro itu omset penjualannya 0 sampai 1 miliar. Bayangkan Pak, jadi perbedaannya sangat-sangat jauh. Jadi yang bos-bos mebel itu ada yang masih masuk ke mikro. Kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Jadi pergeseran ini memang menjadi perhatian kami, lebih-lebih di bidang UKM, karena data UMKM itu menurut kami memang sangat-sangat penting dan itu kami perlukan. Untuk apa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, biar dinas kami itu kalau mau ada pelatihan, kita sudah punya data. Desa atau kelurahan di Kabupaten Jepara, kita sesuaikan pemetaannya, potensi apa yang kita garap. Dan alhamdulillah untuk tahun 2022 Kelurahan Saripan dapat anggaran pelatihan dari dinas kami, Pak. Pelatihan packaging atau kemasan tahun 2022. Insya Allah 25 orang tidak salah. Nah, jadi untuk perizinan dan data UMKM memang kami perlukan sekali, karena kalau kita satu untuk data itu untuk pemetaan kami kelurahan atau desa mana yang sekiranya potensi untuk kami kembangkan, intinya di situ. Nah, untuk perizinan sekarang sangat mudah sekali. Untuk NIB, nomor induk berusaha, gratis. Urusnya di DPM PTSP atau bisa langsung download di oss.go.id online.
Jadi nanti izinnya itu tidak ada tanda tangannya Pak Kepala DPMPTSP, tapi barcode. Terus yang masalah makanan dan minuman, PIRT juga gratis. Izinnya ke DKK. Tahun ini masih manual, tapi insya Allah tahun depan kayaknya juga online. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan kasih Cashlink DKK, untuk tahun depan kayaknya PIRT sudah online. Jadi memang eranya era globalisasi, dan di dinas kami ada fasilitasi perizinan halal untuk makanan dan minuman. Yang baru saja dapat sertifikat adalah Pak Ahmad Yahya. Itu baru dapat fasilitasi dari dinas kami. Tentunya usulan tersebut adalah tahun kemarin, fasilitasi tahun ini. Yang 2022 nanti juga usulannya tahun ini. Dan kami mohon Pak Lurah nanti proposal untuk pelatihan packaging segera dikirim ke dinas kami, karena kemungkinan besar triwulan pertama kalau sudah anggaran sudah bisa dicairkan akan kami laksanakan mulai Januari sampai Maret. Kalau kami dahulukan yang PIK. Jadi Kelurahan Saripan dapat anggaran dari kami karena waktu Muslim Bakcam tahun kemarin Pak Lurah usul pelatihan packaging atau kemasan bagi UMKM makanan dan minuman. Jadi dengan adanya data yang mendekati valid, kami bisa memetakan kegiatan apa yang bisa dimanfaatkan oleh desa maupun kelurahan. Jadi memang kita akui Pak, jadi untuk data UMKM memang ada beberapa hal kenapa untuk mencapai valid itu susah. Salah satunya kalau UMKM itu bisa jadi seperti adanya dampak COVID ini di 2 tahun ini, paling tidak bisa mungkin merubah. Jadi seumpama tahun kemarin usahanya makanan, mungkin tahun ini beda lagi. Nah, itu yang menjadi kendala kami untuk tidak bisa menyajikan data yang mendekati valid. Karena contoh saja yang di PKL Bandengan, PKL Pantai Kartini itu ketika ditutup tempat wisatanya, mereka jelas alih profesi. Nah, itu salah satu kondisi real yang sekarang. Jadi data kami bisa berubah-ubah. Itu di situ. Kenapa tidak bisa mendekati valid? Tapi alhamdulillah untuk data yang sekarang memang kami butuhkan itu ada formnya yang mungkin nanti dijelaskan oleh Ibu Kasih Ekonomi dan Sosial. Form yang sudah dikirim kemarin ke dinas kami itu memang ada aset, omset, dan izin yang dimiliki. Kenapa kami mencantumkan izin yang sudah dimiliki? Karena untuk pijakan kami bisa memfasilitasi UMKM tersebut untuk selanjutnya. Contoh seumpama di data tersebut ada untuk form yang izin yang sudah dimiliki, ada kriteria mungkin sudah punya PIRT atau dan NIB. Nah, itu nantinya ke depannya bisa kami usulkan untuk fasilitasi sertifikat halal. Itu kalau dari makanan. Jadi dinas kami memang satu-satunya dinas di Kabupaten Jepara, khususnya di bidang UKM, yang memfasilitasi sertifikat halal. Jadi kalau saya jelaskan sedikit, untuk sertifikat halal memang syarat utamanya sudah punya izin PIRT ataupun SLHS. Kalau PIRT untuk makanan yang kering atau kering-keringan itu, kalau SLHS bisa catering seperti di depan panjenengan studio. Jadi itu SLHS, singkatannya sanitasi like hygiene untuk sistem.
Jadi semuanya di KK untuk izinnya. Untuk saat ini memang masih manual dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada, dan itu melalui prosesnya kita minta form dari, mungkin kalau di sini langsung ke DKK tidak apa-apa, atau ke lewat puskesmas itu ada form yang harus diisi. Setelah itu formnya kita kembalikan ke DKK, nanti suatu saat disurvei. Dan untuk PIRT, untuk yang sangat bisa diminimalisir itu adalah untuk lantainya jangan tanah. Itu kalau ada survei PIRT, minimal peluran pelur, itu insya Allah lolos untuk mendapatkan izin PIRT. Jadi memang kami sudah kemarin itu ada rembukan dengan dinas terkait yang berhubungan dengan UMKM dari DKK, dari dinas kami, KB, DKPP, Indah, itu memang sudah sepakat kalau untuk usaha mikro memang tidak diperketat untuk PIRT-nya. Salah satunya itu untuk lantainya itu jangan tanah, tapi cukup peluran, tidak harus di keramik, tidak harus, tapi cukup di pelur, itu insya Allah sudah lolos untuk mendapatkan izin PIRT. Dan untuk selanjutnya, kalau memang sudah punya PIRT, bisa diusulkan di dinas kami, yaitu sertifikat halal, yang biayanya untuk tahun ini itu 3,5 juta. Untuk tahun depan kayaknya naik menjadi 3,8 atau 3,7. Dan itu juga gratis untuk masyarakat Jepara. Seluruh masyarakat Jepara yang punya usaha di bidang makanan dan minuman dan sudah punya PIRT maupun SLS bisa diusulkan ke dinas kami. Jadi gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau jenengan tidak percaya, silakan tanya sama Pak Yahya yang kemarin kami fasilitasi. Paling waktu audit itu memberikan sampel produk makanan maupun minuman kepada tim audit. Biasanya seperti itu, karena untuk dikoreksi atau diteliti dari LP POM MUI Jawa Tengah. Jadi yang kami kerjasama dengan LP POM MUI Jawa Tengah untuk mendapatkan ketetapan halal. Jadi kalau sekarang itu ketetapan halal yang menerbitkan LP POM maupun lembaga lain. Kalau sertifikat halal yang menerbitkan Kemenak RI, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi bisa dibedakan, kalau LP POM MUI untuk mendapatkan ketetapan halal kemarin prosesnya tidak sampai 2 bulan. Jadi pertengahan Oktober kita audit, kemarin pertengahan November sertifikat sudah jadi. Jadi 1 bulan sudah jadi sertifikat ketetapan halal. Jadi kenapa harus halal? Karena kedepannya masyarakat kita pasti mencari yang ada labelnya halal. Itu kenapa dinas kami memfasilitasi sertifikat itu. Dan mungkin 2 atau 3 tahun lagi untuk sertifikat halal mungkin sudah diwajibkan untuk UMKM makanan maupun minuman. Dan sampai saat ini untuk rumah makan yang ada di Jepara yang saya tahu belum ada yang punya sertifikat halal. Karena kemungkinan kalau rumah makan Haji Ismun kemarin sudah ikut sosialisasi, tapi sampai sekarang belum diurus. Mungkin biayanya lebih mahal karena harus diteliti satu menu, satu menu. Mulai seumpama ada garang asem, ada sop, itu harus diteliti satu-satu. Dan itu membutuhkan waktu. Kalau hanya kering, paling seperti kacang open, rengginang,
seperti keripik cukup 1-2 jam selesai. Tapi kalau yang roti atau catering bisa sampai 3 jam. Makanya saya sering mendampingi itu yang roti kemungkinan memang sampai 3 jam, karena kalau yang catering itu kan banyak produknya, mungkin ada roti apa, terus apa, arok-arok itu juga dihalalkan juga. Jadi prosesnya memang agak lama dan insya Allah LP POM MUI independen. Mereka tidak bakalan mau menerima seumpama ada gratifikasi, dengan kasih uang itu mereka tidak mau. Jadi bahkan kemarin saya dampingi itu untuk makannya saja, untuk saya fasilitasi mereka ya. Malah yang bayari memang dari LP POM MUI. Memang untuk dana yang kami keluarkan memang sudah lumayan banyak, 3,5 juta itu kan untuk 1 UKM. Tahun ini kita fasilitasi 9 UKM termasuk Pak Yahya. Jadi kacang oven Pak Yahya itu ya sudah punya ketetapan halal. Syukuran. Jadi salah satu kegunaan data tersebut itu untuk kami itu paling tidak kalau di form yang ada yang dikirim ke kami sudah ada. Oh, makanan ini sudah punya PYT, paling tidak ada nomor HP-nya dan sebagainya. Kami bisa menghubungi langsung. Tak suruh buat proposal, dan proposalnya itu sangat mudah sekali. Mungkin 1 lembar itu sudah cukup. Paling perihalnya mohon difasilitasi sertifikat halal. Nanti syaratnya KTP, fotokopi KTP, fotokopi izin PYT dan sebagainya. Dan itu cuma 1 lembar, di bawahnya nanti diberikan fotokopi yang menjadi syarat tersebut, dan sangat mudah. Dan insya Allah seperti yang saya ceritakan tadi, tidak ada 1 tahun jadi, bahkan 1 bulan sudah jadi. Nah, yang untuk sertifikat halal itu memang agak lama karena yang mengerjakan Kemenang RI. Jadi nunggu se-Indonesia paling tidak ya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa mungkin bahkan setengah tahun baru jadi. Nah, jadi memang di dinas kami seumpama tidak cukup anggaran untuk memfasilitasi UKM di Kabupaten Jepara, biasanya kami usulkan ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Jadi kegunaan data tersebut memang kami perlukan untuk bisa memetakan kegiatan apa yang bisa kami fasilitasi untuk tahun-tahun berikutnya. Bahkan kami untuk 2023 ini sudah disuruh memberikan kegiatan apa yang harus dilakukan di 2023. Padahal renja Pak Bupati itu sampai 2022. Akhirnya kemarin kami berkaca pada renjanya Provinsi Jawa Tengah, karena Pak Gubernur itu selesainya kan 2023. Jadi sudah kami garap, dan insya Allah mungkin kedepannya tetap bisa kami fasilitasi untuk desa maupun kelurahan, karena untuk renjang kabupaten selesai tahun 2022. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya belum bisa jawab saya akan minta pertimbangan kepada pimpinan saya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.